Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Vidya Sinta Bilkis dengan NPM 2117051029 dari kelas B dengan program studi S1 Ilmu Komputer. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai hubungan antara operasi aritmatika dengan logika dalam sistem komputer dalam rangka memenuhi tugas POK atau pengantar organisasi komputer. Baiklah, akan saya mulai. Jadi, yang pertama ini kita mulai dari operator aritmatika. Nah, operator aritmatika ini adalah operator matematis dalam pemrograman yang digunakan untuk menyelesaikan operasi matematika atau dengan kata lain sebagai pemroses dari angka dalam program tersebut. Nah, di sini di tabel ini saya taruh ya teman-teman beberapa operator aritmatika. Di sini ada operatornya, ada bintang, ada simbolnya, ada bintang, ada garing atau slash, ada plus, minus, dan persen. Nah, bintang itu artinya untuk perkalian, garing untuk pembagian, plus untuk penjumlahan, minus untuk pengurangan, dan persen itu untuk modulus atau sisa hasil bagi. Nah, di sini ada contoh-contohnya. Mungkin kalau buat yang modulus ini agak ada kesalahan ya teman-teman. Jadi kalau misalnya modulus itu dia 7 modulus 2, berarti dia 1. Karena kan sisa hasil bagi. 7 dibagi 2 itu kan berarti 3. Nah, sisanya 1. Jadi 7 modulus 2 itu 1 gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan membahas lebih detail mengenai penjelasan dari setiap operator-operator ini. Oke, jadi yang pertama ada perkalian. Jadi perkalian itu adalah operator perkalian ini dilambangkan dengan tanda bintang ya, yang digunakan untuk operasi perkalian atau penggadaan suatu nilai dalam pemrograman. Nah, contohnya kalau di program nih contohnya ada variabel hasil dengan tipe datanya double ya teman-teman. Double ini kan dengan bilangannya itu bilangan real. Nah, variabel hasil ini dideskripsikannya nilai 1 dikali nilai 2. Nah, kemudian yang operator kedua itu ada pembagian. Operator pembagian ini dilambangkan dengan tanda garis miring atau slash yang digunakan untuk operasi pembagian dalam pemrograman. Jadi dia itu kalau pembagian itu dia tandanya slash gini ya teman-teman. Nah, contohnya di sini ada variabel akar dengan tipe datanya long. Dideskripsikannya A itu dibagi B gitu. Kemudian yang ketiga ada penjumlahan. Nah, operator penjumlahan ini dilambangkan dengan tanda plus kayak gini yang digunakan untuk operasi pertambahan dalam pemrograman bila dalam fungsi aritmatika. Contohnya di sini misalnya ada variabel A dengan tipe datanya integer ya teman-teman. Nah, kemudian dideskripsikannya B ditambah C gitu. Lalu yang keempat di sini ada pengurangan. Nah, operator pengurangan ini lambangnya tanda minus gini ya teman-teman, yang digunakan untuk operasi pengurangan dalam pemrograman. Contohnya variabel kurang dengan tipe data integer dideskripsikan nilai akhir dikurang nilai awal. Kemudian yang terakhir di sini ada modulus. Modulus ini dilambangkan dengan tanda persen yang digunakan untuk mencari sisa hasil bagi dari hasil pembagian dua bilangan. Nah, biasanya modulus ini kalau di program kita dipakainya di percabangan ya teman-teman, di if else gitu. Nah, di sini misalnya if kondisinya itu A modulus B sama dengan 1 baru dia bisa ngejalanin gitu. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke operasi logika. Nah, operasi logika itu sendiri adalah proses yang melibatkan beberapa operator logika antara lain AND, OR, dan operator logika lainnya yang menghasilkan nilai true atau 1 dan false atau 0. Operator logika ini sering digunakan di algoritma dan bahasa pemrograman dasar. Jadi di sini saya bakal jelasin beberapa dari operator logika itu. Yang pertama ada AND, tandanya simbolnya dia itu simbol dan ini ya teman-teman, tapi 2 gitu. Jadi fungsinya untuk apa sih fungsi operator logika ini? Untuk menghasilkan nilai benar jika kedua operasi bernilai true. Jadi syarat dari AND bisa berjalan, bisa nilainya benar atau true itu jika kedua operasi jadi operasinya itu nilainya true. Jadi misal di sini ya. Nih,
udah saya bikin. Jadi misalnya kalau di operasi logika matematika itu namanya konjungsi ya teman-teman, sama aja kayak dan atau and. Nah, kalau di sini kita punya P dan Q nih teman-teman. Nah, P ini nilainya apabila P benar, Q benar, maka nilainya benar. Karena syarat tadi kan dia akan bernilai true apabila dua-duanya bernilai true. Jadi kalau misalnya salah satunya apabila salah satunya yang benar dan salah satunya salah, itu nilainya dia false atau salah ya teman-teman. Jadi dia akan bernilai true apabila dua-duanya true. Ini konsep ini sama juga kalau misalnya kayak konsep penjumlahan ya teman-teman, perkalian. Jadi kalau misalnya P-nya 1, Q-nya 1, karena kan kita pakai, kalau di sistem komputer kita kan pakai bilangan biner dengan basis 2 ya teman-teman. Jadi cuma 1 sama 0. Misalnya P-nya 1, Q-nya 1, berarti kan P dikali Q 1. 1 kali 1, 1. Nah, kalau misalnya P-nya 1, Q-nya 0, berarti kan P 1 dikali 0, 0. Jadi gitu. Jadi 1 itu buat nilai true dan 0 itu buat nilai false. Balik lagi, di sini kemudian yang operator kedua ada OR, disimbolin dengan garis lurus gini ya teman-teman, 2. Jadi 2 juga. Nah, fungsinya itu untuk menghasilkan nilai benar jika salah satu operasi bernilai true. Nah, jadi kalau misalnya M tadi itu dua-duanya harus benar, nah kalau OR ini dia salah satu udah benar juga, dia berarti nilainya true gitu. Nah, di sini. Nah, kalau di operasi logika matematika namanya tuh disjungsi sama aja. Jadi misalnya P-nya benar, Q-nya benar, berarti benar juga. Nah, kalau misalnya P-nya benar, Q-nya salah, dia juga tetap benar. Karena kan syarat tadi dia hanya butuh salah satu yang benar. Kalau misalnya salah satunya benar, berarti dia hasil akhirnya juga akan benar atau true gitu, teman-teman. Ini konsepnya kayak konsep penjumlahan ya, teman-teman. Misalnya di sini 1 tambah 1 dia 1 gitu kan. Berarti dia benar. Kemudian 1 tambah 0 dia 1. Berarti benar gitu. Gitu teman-teman. Jadi dia hanya butuh salah satu yang benar. Jadi nilainya true gitu. Kalau misalnya dua-duanya salah ya salah gitu. Oke, balik lagi yang terakhir itu not. Ini maaf, ini ada kesalahan ya. Jadi not ini disimbolkan dengan tanda seru. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya itu untuk menghasilkan nilai berbalik atau kebalikan. Di sini aja biar mudah ya. Jadi kalau di operasi logika matematika itu namanya negasi ya teman-teman. Jadi misalnya ini P nilai awalnya itu B dan benar salah. Atau misalnya 1, 0. Jadi nanti not P-nya atau negasi P-nya itu yang benar jadi salah, yang salah jadi benar, kan kebalikan gitu. Jadi misalnya ini plus, ini min, ini plus gitu. Oke, jadi udah ini. Ntar untuk operator logika lainnya teman-teman bisa cari-cari lagi ya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan hubungan dari operasi aritmatika dan logika dalam sistem komputer itu sendiri ya. Di dalam pengoperasian komputer, sistem hanya mengenal dua buah nilai, yaitu 0 false dan 1 true. Seperti yang udah saya singgung di slide sebelumnya, kalau di sistem komputer itu kita menggunakan sistem bilangan biner ya teman-teman, dengan basisnya 2, yaitu 0 sama 1. Jadi cuma angka 0 sama 1 yang dapat dimengerti gitu ya. 1 itu untuk true dan 0 itu untuk false. Nah, ini juga biasa disebut dengan sebagai atau tipe data boolean. Nah, operasi-operasi yang dapat dilakukan terhadap tipe data boolean ini dikenal dengan operasi logika atau operasi boolean. Jadi nama lainnya itu selain operasi logika, operasi boolean ya teman-teman. Nah, dalam sistem komputer, operasi logika itu sendiri berkaitan erat dengan operasi aritmatika. Seperti misalnya dalam logika N yang menggunakan dasar dari operasi perkalian. Dalam algoritma dan bahasa pemrograman menggunakan simbol dan. Nah, iya, tadi yang udah kita jelasin teman-teman, kalau syarat N itu kan dia dua-duanya harus benar. Jadi dia konsepnya kayak perkalian gitu kan. Nah, maupun logika OR yang menggunakan dasar dari operasi penjumlahan adalah algoritma dan bahasa pemrograman menggunakan simbol garis-garis. Jadi ya tadi kalau misalnya OR itu kan konsepnya syaratnya itu salah satunya harus benar. Jadi kayak kayak penjumlahan. Jadi 1 tambah 0 berarti kan true 1 gitu. Oke, mungkin
segitu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.